Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Wahyuning Tias dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil mengaliwahanakan cerpen ke dalam naskah drama yang berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga karya Kunto Wijoyo. Dalam mengaliwahanakan naskah drama ini banyak perubahan yang terjadi, terutama dalam alur dan dialognya. Saya mengambil unsur intrinsik dalam naskah drama, yaitu tema, alur, bahasa atau percakapan, karakter atau penokohan, dan unsur pementasan. Di sini yang pertama ada tema. Tema dalam cerita Dilarang Mencintai Bunga-Bunga yaitu yang bertemakan tentang keluarga. Karena di sini ditemukan terdapat banyak konflik keluarga. Terutama seorang anak yang menyukai bunga, seorang anak laki-laki yang menyukai bunga. Namun ditentang oleh ayahnya, karena menurut ayahnya seorang anak laki-laki itu tidak pantas untuk menyukai bunga-bunga. Lalu di sini ada alur. Dalam tahapan alur yang pertama yaitu ada tahapan awal. Tahapan awalnya yaitu sejak Buyung dan keluarganya pindah rumah ke suatu desa, banyak hal yang terjadi. Seperti Buyung yang selalu merasa penasaran dengan tetangga yang tinggal di sebelah rumahnya itu. Karena banyak yang mengatakan bahwa yang tinggal di sebelah rumahnya itu adalah seorang kakek tua yang hidup sendiri dan jarang keluar rumah. Rumornya, jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya itu, maka orang itu tidak dapat keluar lagi. Dan selanjutnya ada tahapan kemunculan konflik. Pada tahap ini, suatu hari Buyung nekat untuk mencari tahu kebenaran tentang rumor itu. Rumor seorang kakek tua itu. Karena rasa penasarannya, akhirnya Buyung nekat untuk mengintip-ngintip halaman depan rumah kakek itu. Lalu ia melihat jelas di depan rumahnya terlihat seperti model bangunan rumah tua. Dan di halaman rumahnya itu terdapat banyak tanaman bunga-bunga yang ditanami kakek itu. Jadi Buyung semakin penasaran dan semakin ingin tahu tentang si kakek itu. Terutama ketertarikan Buyung kepada bunga-bunga yang ditanam oleh si kakek itu di rumahnya. Dan suatu hari ketika Buyung sedang bermain layang-layang, namun saat itu layangan Buyung terputus dan jatuh tepat di dekat rumah kakek itu. Lalu Buyung merasa sedih karena layangannya putus. Lalu muncullah seorang kakek tua itu dan menepuk pundak Buyung. Saat itu Buyung merasa ketakutan karena banyak rumor yang mengatakan kakek itu keramat. Dan banyak juga yang bilang menyeramkan. Namun kemunculan kakek itu justru ingin menghibur Buyung agar tidak sedih lagi. Dapat dibuktikan dalam kutipan, "Tidak usah risau, hidup memang seperti layangan, cu. Saat kau bermain layang-layang, ada perasaan was-was karena takut layanganmu putus. Dan bagaimana nasib layanganmu? Apakah akan rusak, terbawa oleh angin, atau diambil orang? Sama juga dengan kehidupan. Kamu mempunyai perasaan was-was dan takut sekali mati, tetapi kamu harus melewati itu dan menikmati hidupmu seperti layangan yang menikmati angin, tanpa mengeluh bahkan saat putus. Dan pasrah saja ikuti alurnya." Lalu setelah itu
Buyung tersadar bahwa kakek itu ternyata tidak seperti apa yang orang lain katakan. Nah, selanjutnya ada tahapan puncak konflik. Dalam tahapan ini, Buyung lebih sering mengunjungi rumah kakek. Dan setelah berkunjung ke rumah kakek, ia selalu membawa bunga yang diberikan oleh kakek tersebut. Pada saat itu, ayahnya mengetahui bahwa Buyung mengoleksi bunga-bunga dari pemberian kakek itu di kamarnya. Dan setelah mengetahui itu, ayahnya sangat marah kepada Buyung. Karena sejak awal, ayahnya memang tidak suka kalau Buyung menyukai bunga-bunga atau mengoleksi bunga. Karena menurut ayahnya itu, seorang anak laki-laki itu tidak pantas untuk menyukai bunga. Seorang laki-laki itu harusnya bermain bola, lalu mengutak-atik mesin motor, mobil, atau memanjat pohon dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada tahapan penyelesaian. Pada tahapan ini, Buyung mengikuti kemauan ayahnya, yaitu Buyung mulai berubah kehidupannya. Ia mulai meninggalkan bunga-bunga itu dan lebih jarang bertemu dengan kakek, malah tidak pernah. Dan terkadang ada perasaan rindu pada kakek. Tetapi mendengar ucapan ayahnya itu membuat Buyung tersadar bahwa Buyung ini adalah anak dari ayah dan ibuku, bukan cucu dari kakek dan atau anak dari bunga. Dalam naskah drama Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, terdapat latar tempat yang berada di perdesaan, halaman rumah, dan di persawahan. Dalam latar waktu terdapat pada di pagi hari, siang, sore, dan malam hari. Berikut adalah kutipan naskah yang menunjukkan latar waktu di siang hari. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam, baru pulang nak. Iya, lelah sekali hari ini. Cuaca di luar juga cukup panas. Dalam hal ini menunjukkan cuaca di luar juga cukup panas, yaitu menunjukkan latar waktu di siang hari. Lalu selanjutnya ada bahasa. Dalam naskah drama Dilarang Mencintai Bunga-Bunga terdapat bahasa yang baku. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.